penganiayaan terhadap bocah usia 8 tahun warga Jalan Rapu Kaling Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Polisi kemudian mendatangi tempat kejadian perkara untuk menangkap para pelaku. 3 orang wanita diamankan polisi, masing-masing sebagai pelaku penganiayaan perekam video dan pelaku yang memviralkannya di media sosial. Saat diperiksa, pelaku mengaku menganiaya korban dengan cara menarik rambut beberapa kali. Tak terima dirinya diejek oleh korban dengan kata sok cantik. Jadi korban setelah kejadian, korban mengalami demam. Setelah viral, kemudian anggota Polsek Talor kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan rumah korban. Saat ini ketiga wanita yang diamankan telah diserahkan ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polrestabes Makassar untuk proses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Berkuni, iNews melaporkan. Polisi menggerebek salah satu kamar di apartemen Batavia, Jakarta Pusat. Penggerebekan diringkus 20 pelaku penipuan online yang kerap beroperasi dengan modus aplikasi kencan atau loss scamming. Untuk mencari korban, para operator ini menggunakan aplikasi dating app memasukkan wajahnya agar lebih memikat. Korban yang diincar para operator ini ialah para wanita dengan penghasilan menengah ke atas. Aksi pelaku terbongkar usai patroli siber polisi curiga dengan salah satu konsep investasi di aplikasi kencan. Setelah pengembangan, petugas menemukan adanya aktivitas penipuan. Kemudian dilanjutkan dengan penggerebekan di lokasi tersebut. Dari 20 pelaku ditemukan 8 pelaku positif narkoba. Di lokasi petugas turut temukan sejumlah barang bukti sisa narkoba. Tapi dia memasang foto profil orang lain yang menarik. Jadi korbannya adalah wanita, ya, dan mereka sudah memprofiling untuk mencari yang menengah ke atas, yang punya profesi. Kini para pelaku dijerat pasal 28 ayat 1, Junto pasal A54 ayat 1 dan pasal 35 Junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang ITE dengan maksimal 12 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Anggota Polsek Tanah Abang menggerebek sebuah tempat indekos di wilayah Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini, petugas mengamankan tersangka berinisial DN berusia 25 tahun yang kemudian dilanjutkan penangkapan istrinya berinisial BL 21 tahun di tempat indekos lain. Pasutri ini diduga terlibat penipuan dengan modus menawarkan tiket pesawat promo murah melalui media sosial. Berbekal pengalaman bekerja di sebuah agen perjalanan, mereka meraup untung dengan memperdaya para calon pelancong. Setelah menerima 3 kali pembayaran sebesar 77,8 juta rupiah untuk ongkos perjalanan 20 orang, kedua tersangka lalu menghilang. Sehingga kita berhasil mengamankan 2 orang yang kami duga sebagai pelaku dari tindak kejahatan ini, yaitu saudara BM dan saudara DL. Saat ini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Polsek Metro Tanah Abang. Akibat perbuatannya, Pasutri tersebut dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan ada tidaknya korban lain dalam kasus penipuan tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudian. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayanti 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam. Kelas abu. Luas tenggelam. Erupsi terus. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Kesel juga gitu. Kesal saya, Abraham silakan. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ditanya oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Udah pasti bilang kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir. Bunuh ayah. TKP. Rumah tangan. Pilkada Jakarta. bakaran Sesuai. Makamkan. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. Siapkan. Rembesi, Ciguru. Presiden. Utara, Tewas, Tim SAR gabungan. tambah 10%. Jakarta. Barat dengan iNews Room setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Upaya kami. Beliau. Senjata di wilayah. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kelas abu. Luas tenggelam. Erupsi terjadi. pencarian Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke 9 barat. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Aparat Reskrim Polsek Metro Gambir menggerebek sebuah kamar apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dijadikan tempat praktik penipuan online jaringan internasional dengan modus love scam. Selain mengamankan 20 orang pekerja dalam penggerebekan ini, petugas juga mendapati puluhan unit komputer jinjing, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan alat hisap sabu. Modus yang digunakan kelompok scammer jaringan internasional yang diotaki pria WNA ini melakukan penipuan melalui aplikasi kencan daring. Untuk menarik perhatian korban, para pelaku menyamar sebagai pria mapan dengan memasang foto anonim dan kemudian menjalin hubungan emosional hingga korban percaya. Setelahnya mereka mengajak para korban berinvestasi di situs palsu dengan dijanjikan keuntungan sebesar 45%. Praktik penipuan online jaringan internasional ini berhasil dibongkar petugas setelah melakukan patroli cyber. Petugas menemukan sejumlah akun mencurigakan yang menawarkan investasi melalui situs Wish Online dan Wish Global Health. Sasarannya adalah para wanita mapan, warga negara asing yang berprofesi dokter serta pengacara. Selama beroperasi sejak 2 bulan lalu, 3 tersangka selaku leader dibayar sebesar 7 juta dan 17 operator dibayar 5 juta oleh pelaku utama berinisial AJY. Korbannya sampai saat ini yang kita dapat masih WNA ya, dari Vietnam maupun Filipina dan Thailand. Kami masih mendalami jika ada korban yang dari WNI. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap AJY yang diduga berada di luar negeri. Kepada 20 tersangka mereka akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan atau denda hingga 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah menyoroti lonjakan harga sejumlah komoditi di pasaran. Salah satunya lonjakan harga cabai yang beberapa lalu tembus Rp100.000 per kilogram. Salah satu anggota DPRD Lombok Tengah Muhalib menduga lonjakan harga sejumlah komoditi saat ini tidak terlepas dari jumlah lahan pertanian yang semakin berkurang. Selain dialihkan sebagai perikanan, juga jumlah petani sayur di Lombok Tengah kurang, sebagian besar sayur dan bumbu dapur dibawa dari Lombok Timur. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan harga sejumlah komoditi bahan pokok, salah satunya harga cabai, Dewan menyarankan ke masyarakat untuk membudidayakan bertanam di perkarangan rumah. Apa yang bisa ditanam di rumah yaitu untuk mengantisipasi lonjakan harga. Sepanjang masih bisa, yang nggak bisa itu yang tidak akan bisa awal. Kalau dari pemerintah kan programnya sudah jelas. Menanam itu sudah ada musimnya, kalau padi ya padi semua, ya kan? Kalau buah kalau semua, itu kan sudah berubah, sekarang tidak sesuai aturan kan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Seekor buaya muncul terekam kamera warga di permukaan Kali Cengkaring Drain, kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Perkirakan buaya memiliki panjang 2 meter dan sesekali muncul di saat siang hari. Tugas PPS Badan Air yang bekerja di Kali Cengkaring Drain menunjukkan buaya berbeda-beda ukurannya. Ingat, terdapat 4 ekor buaya di sepanjang aliran Cengkaring Drain dengan ukuran 1 hingga 2 meter. Buaya sendiri muncul ke permukaan untuk berjemur di bawah sinar matahari. Yang kita sering lihat 2 meter lebih. Kalau yang tadi barusan ini? Paling yang kecilan ini 2 meteran lah. 2 meter yang ini kecil sih, kemarin tuh saya lihat hari Jumat gede. Jadi yang ini beda sama yang di video itu ya? Beda yang kemarin kan gede ada. Emang di situ terus bang, munculnya bang? Kalau siang di situ, kalau Jumat, kalau untuk hari biasa kadang ada, kadang enggak dia. Kalau hari Jumat tuh pasti ke situ. Diduga buaya datang dari arah laut karena aliran Kali Cengkaring Drain ini berbatasan langsung dengan air laut. Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.
menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Floyer Pierce, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Another Kane. 3 times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi terjalan oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Penyiram air keras. Padahal kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam, lintas barat, Terendam banjir, Bunuh ayah. TKP, Rumah tangan. Pilkada Jakarta, bakaran sesuai makamkan. Sederhana aja. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang, Sula Putara, Jumawa. Kita siapkan Rembesi. Ciguru, Wakil Presiden, Taran. Tewas. Tim SAR gabungan, Tambah 10%. Jakarta. Bara dengan iNewsroom setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Chris Dayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Upaya kami. Beliau. senjata dia. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, was tenggelam. erupsi terjadi. Pencarian Agus meminta pelakunya terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke 9 barat. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews.
Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyoroti kecurangan, Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Pemirsa, bagi Anda yang bosan dengan kuliner yang itu-itu saja saat berwisata libur panjang ini, bisa datang ke kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Di kawasan ini, Anda bisa menikmati kuliner yang bisa dikatakan ekstrim, yaitu belalang atau walang goreng. Meski sebagian orang merasa aneh saat memakannya, namun tidak bagi para penggemarnya. Belalang goreng ini justru menjadi buruan para wisatawan yang tengah berlibur ke kawasan Gunung Kidul. Bagi para penikmatnya, selain memiliki rasa gurih, makanan ekstrim ini diyakini kaya dengan protein. Untuk menjaga kesegaran, penjual biasanya menggoreng dadakan jika ada yang memesannya. Harganya pun terbilang murah. Satu toples dijual dengan harga hingga Rp25.000. Sejumlah wisatawan yang mengaku baru pertama kali mencoba membeli belalang goreng mengaku langsung suka. Belalang goreng ini dapat Anda cari di sepanjang Jalan Yogya Wonosari atau tepatnya di kawasan Hutan Wanagama. Penasaran sama rasanya Pak, jadi coba beli Pak. Baru pertama kali ini? Baru pertama, iya. Pak, kayak ada protein juga sih Pak. Ada protein sih. Kalau dari sisi harganya? Ekonomi sih Pak, lebih ya nggak terlalu mahal. Usulan serangga seperti belalang menjadi menu untuk program makan bergizi gratis sempat menjadi perhatian publik. Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana. Dadan mengungkapkan bahwa serangga dapat menjadi salah satu menu program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah hingga ibu menyusui didasarkan kearifan lokal masyarakat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya, iNews melaporkan. Gili Gede, Gili Layar, dan Gili Asahan merupakan wilayah sekotong area selatan Lombok ini memang tak akan ada habisnya untuk dinikmati. Seperti Gili Gede, salah satu gili terbesar yang ada di Sekotong yang menawarkan keindahan alam yang terjaga kelestariannya. Gili Layar yang memukau akan kekayaan terumbu karangnya, serta Gili Asahan tempat yang sempurna untuk bersantai, melepaskan semua kepenatan yang Anda alami. Masyarakat dan pemerintah setempat sangat menjaga keaslian dan keasrian dari pulau-pulau ini. Spot snorkeling yang ada di ketiga gili ini sama seperti daerah di Sekotong lainnya, di sini menyimpan kekayaan bawah laut yang luar biasa indahnya. Didukung dengan ombak yang tenang dan air laut yang jernih, di pulau ini akan memanjakan para pecinta snorkeling ataupun diving untuk mengeksplorasi surganya alam bawah laut. Ini wilayah biasakan gili contek. Yang banyak saya gili ringit sama gili layar. Yang bagus untuk snorkeling di mana aja Pak? Gili ringit, gili layar, Anyaran. Kelebihan gili di Sekotong dengan pulau lainnya di Lombok adalah keadaan ombak yang sangat tenang. Selain itu, air laut yang sangat jernih bagai berada di kolam rumah yang tak berujung. Sungguh Anda tidak perlu bersnorkeling untuk melihat keindahan terumbu karang di sini. Cukup melihat di atas perahu saja, Anda akan terpukau dengan keindahan bawah lautnya. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan.
Bagi penyuka pantai, tentu sayang sekali kalau tidak pergi ke 3 gili yang ada di Lombok Utara. Gili ini terkenal dengan suhu tropisnya dan jagonya dalam soal wisata pantai. Lombok memang memiliki pantai yang indah dengan pasir putih dan laut kebiruan, tapi jangan salah, pantai di Lombok tidak hanya bisa digunakan untuk sekedar berenang dan menikmati matahari terbenam. Salah satu aktivitas pantai terbaik di Gili ini hanya diperuntukkan untuk Anda yang menggilai tantangan dan menikmati pantai dengan cara yang sama sekali tidak pernah Anda bayangkan. Namanya jet surfing, salah satu olahraga air serupa dengan surfing namun tidak di dalam ombak, melainkan di air yang tenang. Olahraga ini tidak jauh dengan surfing, memiliki papan, namun bedanya papan ini dilengkapi dengan mesin 2 tak dan mampu meluncurkan dengan kecepatan 70 km per jam. Pengelola water sport di Gili ini ingin memberikan sensasi berbeda kepada wisatawan yang merasa bosan dengan aktivitas Gili yang itu-itu saja. Wisatawan asing yang mengeluh dalam arti mereka kadang-kadang bosan. Dari sana beberapa bulan yang lalu terlintas ide ini dan dengan browsing di internet. Sementara itu salah satu pengunjung merasa cukup tertantang mengarungi pantai yang tenang di Gili. Enak sekali, good fun, posurnya untuk pasti. Jadi ini bisa dikatakan salah satu kegiatan olahraga air. Sama seperti surfing tapi kita tidak membutuhkan ombak. Permainan ekstrim ini menjadi salah satu atraksi baru yang paling menantang di Gili Air dan tidak semua provider memilikinya. Jadi bila Anda ingin menikmati sensasi melayang di atas permukaan air, ada baiknya bila memesan lebih awal. Para wisatawan akan dipandu para instruktur yang terlatih yang akan memberikan pengarahan tentang penyesuaian penggunaan alat dan pengontrolan yang sebenarnya cukup mudah, jadi siapapun bisa mencoba. Sensasi berseluncur di atas air tanpa ombak ini memerlukan 5 menit dari Gili menuju Bangsal. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.